Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Saya Kak Teddy akan menemani adik-adik belajar penalaran umum Generasi Smart School berkarakter cerdas. Sebagaimana kita ketahui bahwa penalaran umum itu terbagi ke dalam 3 subbagian. Ada penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Nah, untuk hari ini kita akan belajar penalaran kuantitatif untuk subbagian infografis. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara membaca infografis. Nah, apa sih itu infografis? Jadi, infografis itu adalah representatif visual adik-adik ya, untuk menyampaikan informasi dengan lebih mudah. Nah, biasanya infografis itu terdiri dari beberapa elemen seperti tabel, diagram, kemudian pesan singkat atau teks singkat, dan lain-lain ya adik-adik. Oke, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu kalian itu mampu menentukan informasi dari infografis dengan benar. Oke, jadi nanti akan disajikan infografis, kemudian adik-adik ini diminta untuk menentukan kira-kira mana nih informasi atau kesimpulan yang sesuai dengan infografis tersebut. Oke adik-adik, langsung saja kita ke soalnya. Oke, ini soal nomor 1. Dari gambar berikut merupakan diagram pengguna internet DKI Jakarta berdasarkan lokasi menggunakan internet tahun 2011-2014 dalam persentase. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar, manakah simpulan yang benar? Oke, di sini kita disuruh menentukan mana kira-kira simpulan yang benar berdasarkan infografis yang diberikan. Oke, jadi adik-adik itu perlu memahami gimana cara membaca infografis. Nah, biasa di infografis itu ada keterangan-keterangannya ya. Jadi contohnya ini. Jadi ini infografiknya, diagram batangnya, kemudian warnet itu warna biru, kemudian kantor itu warna orange, kemudian sekolah itu warna abu-abu. Oke, jadi ini berdasarkan lokasi penggunaan internetnya. Jadi ada 3 lokasi yang ditampilkan, yaitu warnet, sekolah, dan kantor, teman-teman. Ingat ya, warna biru itu untuk warnet, warna orange itu untuk kantor, dan warna abu-abu itu untuk sekolah. Oke, langsung saja kita ke opsinya ya, opsi A. Opsi A, persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah pada tahun 2011 itu lebih tinggi daripada tahun 2012. Oke, jadi di sini dia membandingkan antara tahun 2011 dan tahun 2012. Katanya lebih tinggi. Oke, katanya lebih tinggi tahun 2011 daripada 2012. Nah, ingat, data yang dia cari itu adalah gabungan dari kantor, oke, gabungan antara kantor dan sekolah.
Jadi kita fokus ke tahun yang kita cari, yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, teman-teman. Mana tahun 2011? Nah, ini tahun 2011, ini tahun 2012. Gabungan yang kita minta itu adalah gabungan antara kantor dan sekolah. Kantor ini 26, sekolah 11 kalau di tahun 2012. Jadi kita tulis ya, tahun 2012 itu dia adalah 26 ditambah 11 gabungannya. Nah, kalau misalkan 2011 berapa? 26 ditambah 8. Oke, ini 26 ditambah 8. Nah, ingat, satunya 26 tambah 8, satunya 26 tambah 11. Nah, kira-kira mana tuh yang lebih besar? Ya jelas ya, 26 tambah 11 yang lebih besar. Berarti hubungannya ini harusnya lebih kecil ya, bukan lebih besar. Sementara di opsi mengatakan bahwa lebih tinggi. Jadi opsi A ini itu salah, tidak memenuhi, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Persentase pengguna internet, bukan soal nomor 2, tapi opsi B ya. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 lebih rendah daripada 2014. Jadi di sini dia membandingkan tahun 2013 dan tahun 2014. Katanya tahun 2013 itu lebih rendah dari tahun 2014 untuk tempat penggunaan internet gabungan antara kantor sama warnet. Oke, jadi kita fokus ke tahun 2013, teman-teman, dan di tahun 2014. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah yang akan kita cari adalah gabungan antara kantor dan warnet, maka kita cari warnet itu kan warna biru, kantor itu warna orange. Berarti gabungannya adalah ini ya, 25 tambah 25 sama 25 dan 19. Berarti 2013 itu dia adalah 25 ditambah sama ditambah sama 25. Kalau 2014 itu dia 25 ditambah 19. Kenapa 25? Karena 25 untuk kantor dan 19 untuk warnet. Nah, 25 tambah 25 dan 25 tambah 19, kira-kira gimana nih hubungannya? Ya, pasti ini lebih besar ya, karena 25 tambah 25. Ini 25 cuma tambah 19 gitu. Jadi pasti lebih besar yang tahun 2013. Nah, ingat, di sini katanya dia lebih rendah, teman-teman. Karena dia bilang lebih rendah, jadi ini pasti salah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke opsi C. Opsi C, pada tahun 2014 persentase pengguna internet di kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet. Oke, jadi di sini teman-teman kita itu cuma disuruh fokus untuk ke penggunaan internet pada tahun 2014. Oke, jadi kita ke 2014 saja. Katanya pengguna internet di kantor. Oke, pengguna internet di kantor ya. Oke, jadi kita tulis di kantor itu berapa. Oke, kantor. Di kantor itu penggunanya adalah berapa tahun 2014? Ingat, kantor itu yang warna orange, teman-teman. Berarti ini ya. Oke, warna orange. Oh, kantor itu 25 pada tahun 2014. Oke, jadi tahun 2014 jumlah pengguna internet di kantor itu 25. Kemudian gabungan antara sekolah dan warnet itu berapa? Nah, sekolah dan warnet berarti kita jumlahkan. Sekolah itu kan yang abu-abu, berarti ini ya 17. Kemudian warnet yang mana? Yang ini 19. Berarti ini dia 17 ditambah 19. 17 tambah 19 itu kita peroleh 36. Oke, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasanya antara kantor dan gabungan sekolah internet itu pasti lebih kecil di kantor ya, karena 25 itu lebih kecil dari 36. Nah, sementara di sini ada kata lebih tinggi atau lebih besar. Makanya opsi ini juga salah, teman-teman. Oke, sekarang kita ke opsi D. Oke, kita ke opsi D. Tahun 2012, persentase pengguna internet di warnet lebih tinggi daripada gabungan internet di kantor dan warnet. Oke, teman-teman ya, kita lanjut ke sini. Nah, di sini dia mengatakan bahwa tahun 2012 ya, jadi fokusnya ke tahun 2012, pengguna internet di warnet. Oke, jadi dia bandingkan antara warnet, warnet dengan apa? Dengan warnet, warnet ditambah berapa? Ditambah penggunaan di kantor.
Oke, nah ini sudah jelas pasti warnet itu lebih kecil. Kenapa? Karena warnet saja sama warnet kan sama, apalagi kalau ditambah sama kantor. Sementara di 2012 itu pengguna di kantor itu udah 6, di warnet itu penggunanya berapa? 31 ya. Oke, lihat ini di warnet itu pada tahun 2012 warnetnya 31, berarti ini cuma 31. Kalau yang di sini warnet sama kantor, warnet sama kantor itu adalah 31 ditambah kantornya lagi penggunanya 26. Jadi sudah jelas ya ini lebih kecil. Jadi ini juga salah. Sekarang kita ke opsi terakhir, opsi yang E. Opsi yang E itu persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada 2012. Jadi kita akan fokus ke 2014 sama 2012. Kemudian gabungan antara kantor dan warnet. Mana kantor untuk 2014? Kantor dan warnet. Kantor dan warnet 2014. 2014 kantor itu kan warna orange ya. Warnet itu warna biru. Berarti 25 tambah 19 ya kalau 2014. 25 ditambah 19. Sementara pada tahun 2012 antara kantor dan warnet itu adalah 31 tambah 26. 31 ditambah 26. Kita bisa lihat 25 ini sudah lebih kecil ya pasti. Kayak 25 saja sudah lebih kecil dari 31, 19 juga lebih kecil dari 26. Jadi kalau dijumlah pasti yang ini 31 tambah 26 itu lebih besar. Makanya ini lebih kecil. Karena di sini opsinya lebih rendah atau lebih kecil berarti bersesuaian, maka opsi yang benar itu adalah opsi yang E, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E. Ada pertanyaannya adik-adik? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau misalkan adik-adik sudah punya jawaban, adik bisa tulis langsung di kolom chat ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini disajikan infografik terkait preferensi belanja online menurut generasi ya. Berdasarkan gambar manakah simpulan yang benar? Jadi berdasarkan infografis ini kita disuruh cari lagi mana simpulan yang benar terkait dengan infografis mengenai preferensi belanja online menurut generasi. Jadi di sini ada 5 generasi, teman-teman. Ada generasi Z, milenial, generasi X, dan baby boomers, dan silent generation. Nah di sini ada beberapa data yang disampaikan. Untuk yang ini kotak-kotak biru, yang kotak-kotak biru itu menunjukkan persentase belanja online dari generasi. Dari beberapa generasi. Dari total penggunaan internet. Jadi total penggunaan internetnya ini ada di bawah. Untuk generasi Z pengguna internetnya itu 44 juta. Untuk generasi milenial pengguna internetnya 46,7 juta dan generasi X itu 21 juta, baby boomers itu 4,5 juta, silent generation itu 124 ribu. Kemudian ini ada persentase, jadi ini contohnya di milenial ditampilkan bahwa dari total 46 juta pengguna internet milenial, 17% belanja online. Jadi ini persentase belanja online untuk milenial itu adalah 17% dari totalnya 46,7 juta. Kalau generasi Z itu dia 9% dari 44 juta. Kalau generasi X itu persentasenya 13% dari 21 juta. Kalau baby boomers itu 10% dari 4,5 juta. Kemudian silent generation itu adalah 9% dari 124 ribu. Nah, sekarang kita ke opsi A. Opsi A. Silent generation yang menggunakan internet jumlahnya lebih besar daripada generasi X yang menggunakan internet. Jadi, di sini katanya dia membandingkan antara silent generation. Dia membandingkan antara silent generation. Dia membandingkan silent generation dengan generasi X. Dia membandingkan apanya, teman-teman? Dia membandingkan antara jumlah pengguna internetnya ya.
Jadi yang dibandingkan adalah jumlah pengguna internetnya. Karena dia membandingkan jumlah pengguna internetnya, maka kita harus dengan cepat mencari informasi yang menyatakan antara jumlah pengguna internetnya. Nah, jumlah pengguna internetnya ada di mana? Ada di data yang bawah, yang warna orange ini, teman-teman. Oke, yang ini yang 44 juta, 46,7 juta, 21 juta, 4,5 juta, dan 124 ribu. Nah, katanya lebih besar silent generation daripada generasi X. Nah, kita lihat generasi X itu sebanyak 21 juta. Sementara silent generation itu cuma 124 ribu. Sangat jauh ya perbedaannya, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa katakan bahwa jumlahnya pengguna internet generasi X itu lebih besar daripada silent generation. Karena generasi X itu penggunanya 21 juta, sementara silent generation itu cuma 124 ribu. Nah, ini salah karena dia bilang lebih besar, teman-teman. Padahal silent generation itu pengguna internetnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi X. Jadi bukan lebih besar, tapi justru lebih kecil. Jadi pernyataan ini salah, tidak bersesuaian, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk opsi B. Opsi B, pada tahun 2019, oke, karena datanya ini memang tahun 2019, teman-teman, ini ada tertulis ya 2019. Pada tahun 2019, generasi X yang menggunakan internet dan persentase yang suka belanja online menduduki peringkat kedua. Jadi di sini ada dua pernyataan, teman-teman. Yang pertama, pengguna internetnya itu harus peringkat kedua, oke? Oke, pengguna internetnya itu untuk generasi X itu menduduki peringkat kedua tertinggi. Sekarang kita lihat, teman-teman. Dari segi pengguna pertama yang paling banyak itu adalah generasi milenial, yaitu sebesar 46,7 juta. Urutan kedua itu adalah generasi Z. Generasi Z itu 44 juta, dan yang ketiga adalah generasi X ya, 21 juta. Kemudian lanjut ke baby boomers sebanyak 4,5 juta, dan urutan terakhir itu adalah yang ini ya, silent generation 124. Jadi ini sudah pasti salah. Kenapa salah? Karena dia bilang dia berada di peringkat kedua, sementara berdasarkan ini jumlah penggunanya itu berada di peringkat ketiga. Oke, jadi ini salah. Walaupun kalau kita lihat dari segi persentase, memang persentase untuk generasi X itu dia berada di urutan kedua, yaitu sebesar 13%. Oke, sebesar 13% berada di urutan kedua setelah milenial ya, sebesar 17% kalau persentase belanja online-nya, teman-teman. Oke, dari segi persentase belanja online-nya benar, namun dari segi jumlah pengguna internetnya itu salah, makanya kita salahkan, teman-teman. Oke, sekarang kita ke opsi yang C. Opsi C, generasi X yang suka belanja online jumlahnya lebih besar daripada generasi Z yang suka belanja online. Oke, kita lihat ya. Generasi X ini mau dibandingkan sama generasi Z ya. Oke, yang ditanya adalah jumlah belanja online-nya ya. Oke, jumlah yang suka belanja online. Kita lihat untuk generasi X. Oke, mana generasi X? Ini. Generasi X itu adalah 13%. Oke, 13% dari mana? 13% dari 21 juta. Berarti kita bisa tulis ya, 13% dari atau 13/100 dari berapa? Dari 21 juta. Sementara untuk generasi Z itu dia berapa? 9% dari 44 juta. Berarti 9/100 dari berapa? Dari 44 juta. Oke, teman-teman. Langsung saja kita kalikan karena kan sama-sama per 100 ya. Oke, 13 kalau dikali ini berapa? Ini kalau dikali ini dapatnya berapa gitu. Nah, ini kalau dikali kita bakalan peroleh, oke, 13 dikali 21 itu, oke, kita cari ya, 13 kali 21. Oke, 3 kali 1, 3. 1, 3, 6, 2. Berarti 2 kita peroleh 273 ya. Berarti 273/100 JT. Kalau 273 dibagi 100 itu artinya 27. Oke. 273 dibagi 100 dapatnya 2,73 juta. Jadi penggunanya itu 2,7
2,73 juta. Nah, kalau misalkan generasi Z berapa? Generasi Z ya kita kalikan juga tuh 44 dikali 99. Oke, maaf dikali 9. Oke, ini dapatnya 6 simpan 3, ini 39, jadi maaf 36 tambah 3 jadi 39. Kalau dibagi 100, kita akan peroleh berapa? 3,96 juta. Nah, dari sini teman-teman terlihat bahwa pengguna internet yang suka belanja online generasi Z itu lebih besar daripada generasi X. Sementara di sini dia bilang bahwa generasi X yang lebih besar. Sementara di sini kita lihat bahwa generasi X itu cuma 2,73 juta, sementara generasi Z itu 3,96 juta pengguna internet yang suka belanja online. Jadi karena di sini dia bilang bahwa lebih besar, maka ini salah, harusnya lebih kecil. Oke, kita ke bagian D. Bagian D, dari 4,5 juta, dari 4,5 juta, baby boomers pengguna internet sebanyak 400.000 diantaranya suka belanja online. Ingat teman-teman, ini adalah 10%. Jadi, kalau kita mau cari 10% dari 4,5 juta, 4,5 juta, ini adalah nilainya ini teman-teman itu adalah 450.000 ya. Jadi cuma 450.000. 10%-nya dari 4,5 juta. Jadi bukan 400.000. Jadi ini salah ya karena harusnya apa? Harusnya 450.000. Oke, sekarang kita ke bagian E. Pada 2019, generasi milenial yang menggunakan internet dan persentase yang suka belanja online menduduki peringkat pertama. Jadi kita lihat dulu, yang menggunakan internetnya apa benar dia di peringkat pertama? Oke, ini untuk generasi milenial. Nah, kita lihat generasi milenial kalau dilihat dari segi jumlah memang dia yang tertinggi. Lihat, dia 46,7 juta. Kemudian dari segi persentase dia juga paling tinggi yaitu sebesar 17%. Jadi, opsi yang tepat untuk menjawab soal ini itu adalah opsi yang E, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, nah sekali lagi saya ingatkan kalau misalkan teman-teman atau adik-adik punya jawaban bisa langsung ditulis di kolom chat ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 3 ini. Berdasarkan diagram berikut, manakah simpulan yang benar? Oke, jadi di sini teman-teman itu kita disajikan sebuah diagram terkait dengan skor rata-rata PISA 2015 di beberapa negara ASEAN. Oke, di beberapa negara ASEAN ya. Jadi di sini saya tandai katanya di beberapa negara ASEAN. Nah, di sini ada beberapa negara ASEAN yang ditampilkan. Yang pertama ada Singapura, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Oke. Nah, skor visanya itu ada 3 fokus test. Yang pertama ada reading. Kalau kita baca, reading itu kemampuan membaca. Science itu science ya. Kemudian mathematics itu matematika ya. Jadi ada 3 sub tes untuk skor visa ini yaitu ada reading, science, dan matematika. Kalau kita baca lagi, yang warna pink ini itu menunjukkan kemampuan readingnya, membacanya. Yang warna kuning ini menunjukkan kemampuan sainsnya, dan yang warna hijau ini menunjukkan kemampuan matematiknya, oke, atau matematikanya. Nah, sekarang kita di bagian A dulu, teman-teman. Kita lihat pada tahun 2015 katanya, pada tahun 2015 Singapura memiliki skor rata-rata PISA tertinggi. Oke, jadi kita lihat tertinggi. Nah, opsi A ini belum tentu kita bisa pastikan benar teman-teman. Karena dia bilang bahwa Singapura itu memiliki skor rata-rata PISA tertinggi. Sementara di soal ini atau di infografis ini hanya untuk di beberapa negara ASEAN saja. Opsi A bisa menjadi benar kalau misalkan dia tulis pada tahun 2015 Singapura memiliki skor rata-rata PISA tertinggi jika dibandingkan dengan Singapura, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Cuma di soal
memang tidak dijelaskan seperti itu. Dia cuma mengatakan bahwa Singapura ini dia memiliki skor rata-rata visa paling tinggi, teman-teman ya. Nah, sementara kita tidak tahu negara lain selain yang 4 ini itu berapa nilai skor visanya. Bisa saja ada yang lebih tinggi dari Singapura, cuma tidak dituliskan di infografis ini ya. Oke, jadi itu nggak bisa kita gunakan untuk menjawab opsi A ini karena belum tentu benar ya, tapi bisa saja benar ya, tapi kayak masih ada beberapa keraguan. Nanti kalau ternyata opsinya semuanya salah ke bawah, yang B, C, D, dan E-nya juga salah, maka kita pilih A ya, karena A paling tepat untuk menjawabnya. Cuma kita lihat lagi, kalau masih ada opsi yang bisa tepat sekali, baru kita harus pilih yang paling tepat tersebut. Oke, yang bagian B. Skor rata-rata PISA 2015 Indonesia untuk setiap fokus tes itu di bawah 400. Jadi teman-teman, kita fokusnya ke Indonesia dan katanya setiap fokus tesnya itu di bawah 400. Ingat, dia bilang di bawah 400. Nah, karena di sini yang dibahas terkait Indonesia, maka kita harus ke datanya Indonesia berdasarkan infografis. Nah, di mana Indonesia? Indonesia ini. Nah, kita lihat, katanya sih di Indonesia semuanya di bawah 400. Padahal ada loh kemampuannya Indonesia yang di atas 400, yaitu dia memperoleh nilai sebesar 403 untuk kemampuan sains. Jadi, tidak semua subtes itu Indonesia berada di bawah 400 rata-rata nilainya. Tapi ada kemampuan sains yang nilainya itu justru di atas 400. Oke? Jadi opsi ini salah ya, karena dia bilang setiap, artinya semua. Oke? Sementara kemampuan sains Indonesia itu nggak di bawah 400, tapi berada di atas 400. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke opsi yang C. Opsi yang C. Di Thailand dan Indonesia, skor rata-rata membaca menempati posisi paling rendah. Jadi kita fokusnya ke Thailand and Indonesia, dan kita fokus ke skor membacanya katanya selalu paling rendah. Oke, kita ke Thailand dulu. Di Thailand, oke, ini kita sudah ada di Thailand, teman-teman. Nah, kita lihat ya, yang paling rendah itu mana? Yang warna pink. Oke, yang warna pink Kak, paling rendah 409. Apa itu warna pink? Pink itu adalah kemampuan reading. Berarti di Thailand benar. Yang paling rendah itu adalah kemampuan membacanya. Nah, sekarang kita lihat lagi di Indonesia, karena di sini dia bilang dan Indonesia. Kita lihat di Indonesia, yang paling rendah itu mana? Yang paling rendah itu adalah yang ini, 386. 386 itu yang warna hijau, teman-teman. Yang warna hijau itu kemampuan apa? Kemampuan matematika. Jadi, di Indonesia itu yang paling rendah bukan kemampuan membacanya, tapi kemampuan matematikanya. Jadi, opsi ini salah gitu. Nah, sekarang kita ke bagian D. Bagian D, pada tahun 2015, skor rata-rata PISA Thailand untuk setiap fokus tes di atas 400. Jadi katanya tahun 2015, skor rata-rata PISA-nya Thailand, jadi kita ke Thailand, itu di atas 400. Oke, mana Thailand? Ini Thailand. Nah, semuanya Thailand itu berada di atas 400, yaitu untuk readingnya 409, sainsnya 421, dan matematiknya 415. Jadi pernyataan ini benar karena semua fokus tes untuk tes PISA-nya untuk negara Thailand itu selalu berada di atas 400. Jadi benar ya yang D. Jadi jawaban tepat adalah opsi yang D. Nah Kak, kalau yang opsi E itu kenapa bisa salah? Opsi E itu skor rata-rata sains selalu lebih tinggi daripada matematika dan membaca ya. Oke. Jadi skor rata-rata sains selalu lebih tinggi daripada matematika dan membaca. Kita lihat, oke, ternyata di Singapura yang paling tinggi ini kita bandingkan antara sains dan membaca ya. Sains itu warna kuning, membaca itu adalah warna pink. Oke, nah di sini kan dia bilang bahwa sains selalu lebih tinggi daripada matematika. Oke, sainsnya di Singapura itu memang lebih tinggi daripada matematika. Tapi, di Vietnam juga sainsnya lebih tinggi di Singapura ternyata matematikanya ini lebih tinggi daripada sainsnya. Justru terbalik ya, makanya opsi ini salah. Oke, ada pertanyaannya adik-adik? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke soal berikutnya.
Oke, untuk kalau kalian punya jawaban bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4. Berdasarkan grafik di atas, manakah pernyataan yang tidak sesuai? Jadi di sini kita akan mencari pernyataan yang tidak sesuai ya, atau pernyataan yang salah ya teman-teman. Pernyataan yang tidak sesuai atau pernyataan yang salah berdasarkan grafik. Oke, di sini disajikan grafik konsumsi, produksi dan impor kedelai Indonesia periode 1970 sampai dengan 2010. Oke, kita lihat yang bagian A. Setiap tahun jumlah gabungan produksi dan impor kedelai sama dengan konsumsinya. Jadi katanya setiap tahun ya. Oke, berarti selalu ya, karena setiap tahun jumlah gabungan produksi dan impor, jadi produksi ditambah sama impor itu harus sama dengan konsumsi teman-teman. Oke, jadi sesuatu kalau ditambah lagi sama yang positif pasti bakalan membesar ya. Oke, lihat ya, yang berdasarkan grafik sini, kalau warna merah itu artinya konsumsi, kalau warna biru itu artinya produksi, dan warna hijau itu adalah impor. Nah, produksi ditambah impor, teman-teman, mana produksi? Oke, produksi ditambah impor ya. Impor itu hijau, produksi itu biru. Jadi kalau 5D89 katanya kalau ditambah sama 63 pasti bakalan dapat 526. Ini sudah pasti salah ya, karena ini sudah 589. Kalau ditambah lagi 63 bakalan lebih besar lagi, akan menjauhi dari 526. Jadi ini pasti salah ya. Oke, selain itu juga di tahun 2000 teman-teman, kalau kalian perhatikan, kalau kita jumlahkan antara impor dan produksi, di mana impornya itu ini, produksinya ini. Nah, ingat, produksinya itu akhirnya 7, kemudian impor akhirnya itu 4. Kalau 7 ditambah 4 pasti berakhiran 1, kan 7 tambah 4 itu 11 ya. Pasti harusnya 1 ujungnya, sementara ini berujung 4, jadi pasti salah juga ya, tidak sama. Makanya ini itu salah, karena kita hendak mencari yang tidak sesuai teman-teman. Jadi sudah bisa kita pastikan bahwa jawabannya itu adalah yang mana? Adalah yang opsi yang A. Oke, karena kita akan mencari jawaban yang tidak sesuai. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, karena sudah ada jawaban yang benarnya, kita tidak usah bahas lagi yang lain ya, karena kita langsung saja ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Oke, pernyataan yang benar sesuai dengan infografik di atas adalah, oke, jadi di sini ada infografis disajikan teman-teman. Kemudian kita disuruh tentukan kira-kira mana pernyataan yang benar berdasarkan ini ada 4 pernyataannya. Kemudian nanti kita akan pilih ya, mana kira-kira yang benar. Untuk yang pertama, dia bilang jika ada 1000 responden, maka sekitar 200 responden berhenti total dari bisnisnya karena COVID-19. Oke, kita cari di sini mana yang berhenti total. Yang berhenti total itu adalah yang ini. Oke. Tunggu ya. Oke, berhenti total itu adalah yang ini 21%. Apa artinya 21%? 21% itu artinya kalau ada 100 responden, itu 21 menyatakan berhenti total, teman-teman. Nah, kalau gitu, kalau ada 1000 responden berapa? Kalau 1000 responden berarti 210. Nah, di sini kan di opsinya dia bilang sekitaran 200. 210 itu masih berada di sekitar 200. Makanya pernyataan 1 benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan 2. Setengah dari responden merasakan dampak negatif dari COVID-19. Oke, setengah dari responden. Nah, setengah dari responden ya teman-teman. Setengah dari responden itu artinya 1/2 ya, atau 50%. Oke, 50% dari responden merasakan dampak negatif. Jadi, kita akan mencari dampak negatifnya. Yang terkena dampak negatif itu berapa berdasarkan infografis. Di sini terpampang nyata bahwa hampir 80% itu terkena dampak negatif. Oke, nah karena 80% dan 50% itu sangat jauh berbeda, maka ini pasti salah ya. Oke, sekarang ke nomor 3. 9% responden merasakan dampak positif dari COVID-19. Jadi 9% merasakan dampak positif. Cari lagi di infografis ini mana kira-kira yang merasakan dampak positifnya. Oke, ini terpampang nyata ya bahwa 9% itu merasakan dampak positif. Jadi ini 3 benar. Jadi 1 dan 3 benar.
Berarti, oke, yang ada duanya jangan dipilih, ini ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh. 1 dan 3 benar, maka yang ini. Nah, Kak, yang keempat gimana? Nah, jika ada 100 responden, sekitar 20% responden tidak terdampak bisnisnya. Tidak terdampak yang mana? 13%. Kalau 13% itu apa artinya? Artinya adalah 13 dari 100. Jadi kalau ada 100 responden, itu 13 tidak terdampak. Oke, sementara ini 20. 13 itu bukan berada di sekitaran 20 ya, sangat jauh adik-adik. Jadi opsi yang ini salah. Oke adik-adik, untuk pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang KT disampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu adik-adik meraih impiannya, bisa lolos PTN impiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.